terrorist organization? I think of the United States government as a terrorist organization. What's your opinion of Hamas, the ruling party in Gaza? They're no angels. They're definitely not angels. Would you say they're terrorists? I wouldn't go there. I wouldn't go there. It would depend on how terrorism is defined. Hamas adalah kelompok milisi terbesar dari sejumlah militan yang ada di Palestina. Dalam bahasa Arab, Hamas merupakan akronim dari Gerakan Perlawanan Islam. Kelompok ini dibentuk pada tahun 1987, setelah dimulainya gerakan perlawanan atau Intifada yang pertama, melawan pendudukan Israel di tepi barat dan jalur Gaza. Dan berdasarkan anggaran dasarnya, kelompok ini bertekad untuk menghancurkan Israel. Hamas pada awalnya memiliki dua misi, yaitu angkat senjata melawan Israel dengan dipimpin oleh sayap militernya, dan menjalankan program-program kesejahteraan sosial. تشكيل أول حكومة فلسطينية تتمسك بحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني. الأمريكان ضدك، الأوروبيين جزء كبير منهم ضدك، بعض أبناء أمتك ضدك، بعض أبناء شعبك ضدك، والعدو ضدك. أمانة ثقيلة، ولكن كفانا حسبنا أن الله إن شاء الله معنا. من الضغط لإخراج هذه الحركة من السلطة فأن يخرجوها من قلوبها. Namun, sejak 2005, ketika Israel menarik mundur pasukan dan warga pendudukan dari Gaza, Hamas turut terjun dalam proses politik di Palestina, dan memenangkan pemilu legislatif pada 2006. Dalam setahun Hamas pun berhasil merebut kekuasaan di Gaza, dengan menyingkirkan gerakan Fatah pimpinan Presiden Mahmud Abbas. Sejak itu, milisi di Gaza telah melakoni 3 perang melawan Israel, yang bersama Mesir memblokade jalur Gaza untuk mengisolasi Hamas, dan mencegahnya melakukan serangan. Hamas pun dimasukkan ke daftar kelompok teroris oleh Israel, Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan sejumlah negara lain. Bagi beberapa negara, kategori kelompok teroris ini hanya diberlakukan untuk sayap militer Hamas. Pasca Intifada atau perlawanan yang pertama, Hamas mulai mencuat namanya karena menentang perjanjian damai, yang ditandatangani Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina, pada awal 1990-an. Organisasi Pembebasan Palestina adalah lembaga yang mewakili sebagian besar rakyat Palestina. Meskipun diserang oleh banyak operasi Israel dan dikecam otoritas Palestina, Hamas menemukan cara memveto perjanjian itu, yakni dengan melancarkan serangan bunuh diri. Pada Februari dan Maret tahun 1996, Hamas melakukan sejumlah serangan bom bunuh diri di Bas, yang menewaskan hampir 60 warga Israel, sebagai balasan atas pembunuhan terhadap pembuat bom Hamas, yakni Yahya Ayash, pada tahun 1995. Serangan bunuh diri itu dianggap sebagai penyebab utama hengkangnya Israel dari proses damai, dan meroketkan figur Benjamin Netanyahu, yang pada tahun itu juga menjadi pemimpin Israel. Netanyahu juga menentang perjanjian damai yang diraih di Oslo, Norwegia. Upaya Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, dalam mendamaikan dua pihak di Camp David pada tahun 2000 juga gagal. Diikuti oleh gerakan Intifada kedua, di mana Hamas mulai mendapat kekuasaan dan pengaruh,
sementara Israel melebarkan tekanan pada otoritas Palestina, yang dianggap mensponsori serangan terhadap Israel. Banyak warga Palestina menyambut gembira gelombang serangan bunuh diri Hamas, di tahun-tahun awal gerakan Intifada yang kedua. Mereka menganggap itu sebagai serangan syahid, sebagai balasan atas pendudukan warga Israel di tepi barat, wilayah yang dikehendaki oleh rakyat Palestina, sebagai bagian dari negara mereka. Pada Maret dan April tahun 2004, pemimpin spiritual Hamas Sheikh Ahmed Yassin, dan penggantinya Abdul Aziz Al-Rantisi, terbunuh dalam serangan rudal Israel di Gaza. Pada November di tahun yang sama, Mahmoud Abbas pun menjadi pemimpin Fatah, untuk menggantikan Yasser Arafat yang meninggal dunia. Dan menganggap serangan-serangan roket Hamas itu kontraproduktif. Ketika Hamas menang telak dalam pemilu 2006, dimulailah perebutan kekuasaan yang sengit melawan Fatah. Fatah sendiri ialah fraksi yang mendominasi otoritas Palestina. Dalam hal ini, Hamas menolak semua bujukan, agar menerima perjanjian-perjanjian sebelumnya dengan Israel, serta menolak legitimasi yang dilakukan oleh Israel, dan menyerukan perlawanan bersenjata. Jadi apakah Hamas organisasi teroris, atau sebuah gerakan pembebasan? Mengenai hal tersebut, hal serupa juga telah dimainkan dalam sejarah di negara lain. Seperti halnya Bhagat Singh, seorang revolusioner, yang memperjuangkan kolonialisme Inggris di India. Memimpin sebuah serangan besar melawan kerajaan Inggris, di puncak kolonialisme. Demikian pula dengan Nelson Mandela, ia mendirikan kelompok bersenjata, sebagai tanggapan ke pemerintah regresif dan pro-apartheid Afrika Selatan. Dan kedua pemimpin ini awalnya diklasifikasikan sebagai teroris, namun pada akhirnya, dikenang sebagai pahlawan. Dalam hal ini, kelompok Hamas terlibat dalam perjuangan yang sama. Akan tetapi, apakah itu kebenaran atau tindakan yang salah, dari sisi sejarah? Sekarang Anda dapat memutuskan, apakah Hamas sebuah kelompok teroris, atau gerakan pembebasan.